saya Nadia Yasmin Diki dari Institut Teknologi Bandung dan merupakan salah satu Tanoto Scholars Program Teladan Batch 2019. Nah, kami para Teladan 2019 sekitar sebulan 2 bulan kemarin telah memiliki kesempatan berharga untuk mengikuti training Lead Others. Nah, di sana kami mengunjungi satu pulau secara konotasi dan bertemu dengan para pelaut senior. Dan di pulau pertama ini kami mendapatkan berbagai inspirasi dan insight terkait cara memahami life purpose dan bagaimana kami dapat mengimplementasi dan mengejar life purpose tersebut. Nah, kalau dari para pelaut senior yang telah saya temui, sangat sulit untuk memilih satu pelaut saja yang dibilang sangat insightful karena semuanya benar-benar menginspirasi dan memberikan pandangan-pandangan baru terkait pemahaman saya tentang life purpose. Jadi sangat susah untuk memilih nih. Dari catatannya saja juga penuh gitu karena setiap pembicara memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sangat signifikan dan konkret. Tapi ada satu pelaut senior yang menurut saya paling relatable dan paling berkesan dengan pengalaman saya. Walaupun secara logically pengalaman kami berbeda dan kehidupan kami berbeda, essence dari cerita-cerita yang disampaikan oleh pelaut senior ini sangat relatable dan sangat bisa saya pahami. Nah, jadi pelaut senior yang hari ini saya pilih adalah drumroll Kak Angki Yudhistia. Nah, jadi Kak Angki Yudhistia ini adalah seorang perempuan yang sangat hebat dan menginspirasi. Dan kalau mungkin ada yang belum tahu nih ya, Kak Angki Yudhistia itu siapa sih sebenarnya? Jadi Kak Angki Yudhistia adalah seorang penyandang disabilitas yang saat ini bekerja sebagai juru bicara dan juga staf khusus Presiden Republik Indonesia. Wow, keren sekali ya. Nah, tapi uniknya adalah sebelum menjadi staf khusus dan jubir Presiden, Kak Angki ini mendirikan dan merupakan founder CEO dari sebuah social enterprise bernama Disability. Nah, tapi sebenarnya menjadi seorang wirausahawan dan mendirikan social enterprise bukanlah tujuan utama yang dimiliki oleh Kak Angki. Jadi setelah Kak Angki lulus kuliah, sebenarnya Kak Angki ingin mencoba untuk mendapatkan pekerjaan kantoran. Dan setelah mengikuti seleksi dan mendaftar di berbagai tempat, Kak Angki mengalami banyak penolakan yang disebabkan oleh stigma-stigma dan juga ketidaksetaraan kesempatan yang ditujukan kepada seorang penyandang disabilitas. Akhirnya Kak Angki menyadari bahwa Kak Angki mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang setara dan kesempatan yang sama banyaknya dengan para pesaing-pesaingnya yang lain. Akhirnya Kak Angki memutuskan untuk menciptakan kesempatan-kesempatan tersebut bagi penyandang disabilitas lainnya. Oleh karena itu Kak Angki akhirnya mendirikan Disability yang bertujuan untuk membantu para penyandang disabilitas untuk mengikuti training dan workshop sehingga mereka bisa bersaing di dalam kompetisi mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, jadi sebenarnya kalau dari cerita-cerita Kak Angki sebenarnya banyak sekali insight-insight yang sangat berharga ya. Tapi yang menurut saya paling berkesan adalah dari cerita Kak Angki saya belajar bahwa sebenarnya life purpose bukan sesuatu yang dapat difiksasi begitu saja. Life purpose merupakan sesuatu yang dynamic dan bisa constantly changing berdasarkan opportunity yang kita dapat, berdasarkan obstacle yang kita temui, dan berdasarkan knowledge baru yang kita peroleh. Jadi seiring kita berkembang, maka life purpose tersebut pun bisa berkembang mengikuti perkembangan kita tersebut. Mungkin secara esensinya itu tetap tetapi bigger picture-nya itu bisa terus constantly. Nah, dari cerita tersebut menurut saya
sangat membantu karena selama ini saya memiliki pandangan yang mungkin agak salah juga ya tentang life purpose, bahwa life purpose itu merupakan irisan antara passion kita dan apa yang dibutuhkan dunia, dan udah stop sampai di situ aja, which inherently true. Tetapi saya ngelihatnya itu dengan cara yang salah, bahwa saya melihat life purpose itu ketika kita menemukannya, oh oke, ini life purpose saya, berarti di situ saja saya akan bergerak dan di situ saja saya akan berkembang. Nah, pandangan tersebutlah yang saya akhirnya setelah bertemu dengan Kak Aki, saya paham kalau pandangan tersebut itu sebenarnya salah dan saya harus melihat life purpose ini dalam kacamata yang berbeda. Jadi sebenarnya life purpose itu sesuatu itu memang irisan antara passion dan apa yang kita butuhkan, apa yang kita bisa dibayar dan seterusnya. Tetapi lingkaran tersebut bisa berkembang juga dengan semakin banyak passion yang kita miliki, semakin banyak kemampuan yang kita miliki, semakin banyak semakin banyak obstacle yang kita overcome, maka lingkaran tersebut pun juga bisa ikut berkembang gitu. Jadi mungkin selama ini saya juga memiliki ketakutan gitu untuk menetapkan satu life purpose. Jadi kayak saya pengen, aku ingin kesini, aku juga ingin kesini gitu. Jadi yang mana yang harus dipilih, agak dilema juga kan ya jadinya. Nah, dari Kak Anki aku bisa agak tenang kayak, oh nggak apa-apa, karena sebenarnya kita harus cari itu adalah core dari inti life purpose kita itu sebenarnya apa sih ya. Kita suka itu grassrooted ke mana sih. Jadi setelah kita temukan tersebut, sebenarnya kita bisa bergerak kemanapun yang kita mau. Misalnya Kak Anki akhirnya menyadari bahwa life purpose dia adalah menjadi seorang manusia yang bermanfaat. Jadi ketika Kak Anki menjadi wirausahawan, baik pun sekarang menjadi juru bicara dan staf khusus presiden, Kak Anki tetap bisa mengimplementasikan life purpose tersebut karena secara esensinya Kak Anki masih bisa untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi walaupun sudah tidak berkecimpung di dalam social enterprise, Kak Anki masih tetap bisa membantu orang lain gitu. Jadi dari sana sebenarnya agak tenang juga ya, karena saya selama ini berpikiran saya harus memfiksasikan life purpose saya ke lingkaran tertentu, tetapi sebenarnya yang harus saya cari adalah core dan bagaimana saya bisa mengaplikasikan life purpose tersebut di berbagai bidang yang saya minati dan saya miliki kemampuan. Terus Kak Angki juga membahas, dan inspirasi kedua yang menurut saya sangat berkesan juga adalah Kak Angki menjelaskan you only live once, dan dalam kehidupan kita ini kita juga harus mampu untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Karena dalam mengejar life purpose mungkin selama ini, jadi kayak saya juga memiliki pandangan yang salah lagi gitu tentang life purpose, kayak harus mengutamakan orang lain, membantu orang lain, which is again true, tetapi fokusnya juga salah. Sebelum kita membantu orang lain, Kak Angki menekankan bahwa ada fondasi terlebih dahulu yang harus kita lakukan, yaitu berdamai dengan diri sendiri, membantu diri sendiri, overcome mistakes, weakness yang kita miliki dengan complement it with our strength dan skill yang kita miliki begitu. Jadi dari sana saya mungkin juga agak discount a little bit, karena kayak Kak Angki pun juga menemukan life purpose-nya nyaman dengan apa yang dia kerjakan dan memiliki life purpose yang dia nyaman to be in itu ketika umur 30-an. Jadi ketika Kak Angki cerita itu pun saya juga agak berarti kayak masih panjang waktu untuk saya membantu orang lain, tapi juga membantu diri saya sendiri, memaksimalkan potensi yang saya miliki, sehingga dampak yang saya berikan pun akan semakin besar gitu. Ibaratnya ya, kalau saya pikirkan itu seperti kalau di pesawat ada aturan, kalau kita ingin menggunakan masker oksigen, kita harus menggunakannya terlebih dahulu sebelum membantu orang lain untuk menggunakannya. Nah, menurut saya itu sangat dapat diaplikasikan dengan cerita Kak Angki, karena
bisa membantu orang lain dengan secara maksimal ketika kita sendiri pun masih belum steady gitu, belum kuat untuk berdiri sendiri, belum mandiri, belum independen gitu. Jadi memang seiring kita memaksimalkan potensi, kita harus berusaha untuk terus membantu orang lain, tapi sebelum membantu orang lain pun kita harus memastikan bahwa kita sudah berdiri cukup kokoh dan cukup kuat gitu. Nah, kalau dari cerita-cerita Kak Anggi ini saya bisa lihat sekali ya kalau Kak Anggi ini berusaha untuk men-tackle isu reduce inequalities yang sebenarnya sangat align dengan SDG yang saya kerjakan. Dari cerita Kak Anggi, kita semua bisa melihat nih, Kak Anggi memahami bahwa ada stigma dan diskriminasi dan juga kesempatan yang tidak setara nih yang ditunjukkan kepada penyandang disabilitas. Jadi akhirnya Kak Anggi memilih untuk membangun social enterprise disability sehingga Kak Anggi bisa memberikan afirmasi kepada para penyandang disabilitas, memberikan senjata lebih banyak kepada mereka sehingga mereka bisa bersaing lebih baik di kompetisi lapangan pekerjaan gitu. Kalau menurut saya SDG ini sangat besar ya lingkupnya. Inequalities terdapat dimanapun kita pergi pasti ada inequalities. Bahkan kayak dalam SDG-nya pun itu adalah reduce equality, bukan remove inequality atau no inequality kayak poverty, mereka bilang no poverty. Tapi kalau inequalities pasti misalnya reduce inequalities, karena inherently saya rasa inequalities ini itu akan selalu terjadi dan kita harus siap untuk tackle hal-hal tersebut dan menyorotkan dan highlight those problems dan mengangkat masalah-masalah tersebut kepada masyarakat luas sehingga masyarakat paham, oh ini adalah diskriminasi dan stigma yang tanpa kami sadari kami lakukan. Oleh karena itu kami juga harus mencari pandangan baru, memperoleh cara baru untuk mengaplikasikan sistem-sistem kami sehingga tidak ada diskriminasi dan juga stigma-stigma yang ditunjukkan kepada kaum marginal tertentu. Dan sebenarnya SDG ini pun sudah sangat dekat dengan saya dari kecil ya. Sejak saya kecil saya sadar bahwa melihat berita pun saya bisa melihat sebagai seorang anak kecil yang ini adalah bentuk ketidakadilan. Koruptor mendapatkan vonis hukuman misalnya 2 tahun, tapi setelah itu kita bisa lihat mereka lalu lalang jalan-jalan atau fasilitas penjaranya lebih bagus gitu. Tetapi ada yang maling sandal atau maling pisang karena mereka membutuhkannya untuk makanan dan tidak bisa afford makanan tersebut untuk survive, akhirnya mereka harus mencuri, malahan dapat vonis yang lebih lama dan sebagainya. Padahal koruptor pencurinya juga lebih banyak gitu, sampai ratusan juta, dan itu uang rakyat juga. Jadi menurut saya dalam pengimplementasian sistem pun masih ada beberapa flaw yang harus diperbaiki. Ibaratnya kita tidak bisa selalu menyamaratakan perlakuan. Kita tidak bisa selalu mengharapkan bahwa perlakuan yang kita lakukan saat ini akan menguntungkan semua orang, karena status quo-nya menunjukkan bahwa sistem pemerintahan, sistem masyarakat saat ini pun merugikan beberapa kaum minoritas seperti perempuan, seperti orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, penyandang disabilitas, orientasi seksual tertentu dan sebagainya. Jadi ini adalah problem-problem yang harus kita adopsi juga ke dalam perancangan sistem. Ibaratnya kalau misalnya penyandang disabilitas ya, ceritanya Kak Anggi, mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan pesaing-pesaing yang lain, sehingga saat itu berarti dari sistemnya pun sudah bertanggung jawab kalau akhirnya penyandang disabilitas ini ada yang tidak mendapatkan pekerjaan dan akhirnya
kualitas hidupnya menurun dan sebagainya, dan akhirnya menciptakan lingkaran kemiskinan, dan itu terus terulang lagi, sehingga akhirnya sistemnya hanya menguntungkan beberapa orang tertentu. Nah, kalau saya sebagai mahasiswa sempat berkecimpung dan saya sangat senang sudah memiliki pengalaman dalam berkecimpung dalam reduce inequalities. Jadi ketika beberapa instances yang saya kira saya dapat mengimplementasikan reduce inequalities ini, dan juga adalah ketika pertama kali itu saya ingat saya berbicara dengan government official di Amerika Serikat, berbicara mengenai opportunity intercultural learning pada semua masyarakat. Dan saya menekankan bahwa misalnya contoh seperti program pertukaran pelajar dan program internasional sebenarnya menguntungkan pemerintahan karena dapat mengurangi stigma, diskriminasi, meningkatkan toleransi dan sebagainya, sehingga essentially program-program yang mungkin terlihat awalnya itu sederhana sebenarnya bisa berperan penting nih dalam meningkatkan toleransi dan akhirnya meningkatkan understanding kebutuhan yang ditentukan oleh minoritas itu apa, bagaimana kita bisa membantu mereka. Dan juga saya sempat mendirikan sebuah social project bernama Women on Work, di mana kami membantu para penyintas kekerasan seksual untuk bangkit lagi dari trauma mereka. Karena di sini saya lihat itu lebih ke gender equality dan juga opportunity to shift mental and health well-being. Karena sebenarnya reduce inequalities ini bisa beririsan juga ya kalau menurut saya dengan SDGs lainnya. Dan ketika saya memulai project ini pun kami mendapatkan banyak sekali applicants yang ingin mendaftar dan ingin mengikuti program kami karena mereka membutuhkannya dan karena mereka telah mengalami kekerasan seksual. Dan akhirnya setelah kami menyelenggarakannya selama kurang lebih 2 bulan dengan bantuan psikoterapi yang dapat membantu para penyintas kekerasan seksual untuk bangkit lagi untuk menghadapi PTSD-nya, menghadapi traumanya. Beberapa dari mereka yang contohnya awalnya tidak bisa keluar rumah, tidak mau sekolah, tidak mau berbicara dengan keluarganya, akhirnya bisa berkembang lagi, bisa bangkit lagi dan bisa membuka diri lagi, berkoneksi lagi dengan orang tuanya, berani ke sekolah lagi dan sebagainya. Dan menurut saya itu walaupun terkesan sederhana, tapi saya alhamdulillah sangat senang dengan hasil tersebut karena at the end saya walaupun mungkin impactnya bukan kayak langsung membantu seluruh dunia, tapi menurut saya membantu dunia untuk beberapa orang yang telah bergabung di dalam program gitu. Dan selanjutnya saya ingin terus di dalam reduce inequalities karena belakangan ini saya memiliki kesempatan karena ditunjuk sebagai seorang dirjen di Badan Eksekutif Mahasiswa atau kalau disebutnya Keluarga Mahasiswa ITB, dan di sana memang kedirjenan saya bergerak di dalam kesejahteraan sosial dan disabilitas, dan kami membahas isu-isu yang selama ini tidak terangkat ke mainstream media. Jadi dan kebanyakan isu-isu tersebut adalah sebuah isu yang dialami oleh kaum marginal dan juga minoritas, terkadang orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan mereka sendiri karena mereka jarang didengar, jarang disorot oleh media dan sebagainya. Jadi harapan saya adalah saya dapat membantu mereka melalui kedirjenan saya, mengangkat isu-isu tersebut, mengangkat petisi-petisi dan berbicara dengan forum-forum minoritas, bagaimana kami bisa membantu mereka agar lebih teringat apa sih kebutuhan mereka
memberi bantuan itu kita seringkali melihatnya, oh saya bisa melakukan ini untuk kalian, tapi kita jarang sekali bertanya apa sih sebenarnya yang kalian butuhkan dan bagaimana kami bisa membantu kalian. Dan harapannya actionable plan yang bisa saya lakukan dalam jangka waktu dekat ini adalah hal-hal tersebut, yaitu menanyakan kebutuhan apa yang sebenarnya bisa kami afirmasi dan kami publikasi, sehingga masyarakat paham apa yang bisa mereka kontribusikan dalam industri aquatics. Jadi dari strategi ini tentu saja saya belajar dengan mereka dan memiliki pandangan-pandangan insight baru juga, bagaimana saya bisa merancang waktu saya dan bagaimana saya bisa merencanakan cara penyampaian waktu. Jadi semoga kedepannya saya bisa terus menjalankan rencana-rencana yang saya miliki saat ini dan bisa terus berkontribusi dalam SDGs, reduce inequalities, dan menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua orang. Saya Nadia Yasmin Diki dari Kapal Macan Berani. Terima kasih.